Mari kita angkat kedua tangan kita sama-sama. Kami mau terima yang dari surga, yang ilahi, yang dari Bapa kami sendiri. Kami mau dengar suaramu mendidik, mengajar kami untuk menjadi saksimu yang ajaib di zaman akhir ini. Di dalam nama Yesus, setiap kita yang percaya kita sama-sama katakan amin, amin. Mari beri salam kepada kiri kanan kita. Shalom saudara, shalom. Berapa banyak Anda baru hadir hari ini? Kemarin luar biasa. Ya, shalom, 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 shalom. Hari ini kita akan diperlengkapi lebih lagi, amin. Ya, menjadi saksi Tuhan yang ajaib, membawa kuasa dan otoritasnya di dunia ini. Mari kita berikan tepuk tangan yang terbaik. Let's welcome Pastor William Law. Amin, 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 amin. Selamat pagi, saudara-saudari yang kekasih di dalam Tuhan. Saya setengah dia, tapi yang lebih baik. Gak ngerti ya? Siapa yang mengerti? Belum mengerti? Oh iya, ini suami saya, Pak William Lau. Jadi saya setengah dia kan, tapi saya ini lebih pinter, lebih baik. Nah, puji Tuhan ya. Nah, katanya suruh saya cerita sedikit lagi. Ada yang bilang, ceritain dong yang di hutan. Di hutan. Ya, jadi mungkin yang kemarin tidak hadir di sini tidak tahu ya, kita punya cerita sedikit. Tahun kemarin ini 24 Juni 1 kami sudah menikah 50 tahun. Itu karena kasih karunia Tuhan, ya. Nah, kita kembali 50 tahun yang lalu waktu kita bertemu di universitas. Di mana? Di New York. Di New York. Saya itu umur 17 sudah ke New York sekolah. Karena bayangan impianku itu impian Amerika. Impian Amerika jangan mau ya. Begini, jadi udah sampai di situ saya tuh umur 17 tuh ceritanya tuh kesenangan ya. Wah, bebasnya aku di Amerika, mau ngapain juga boleh. Jadi saya pikir saya mau diam di Amerika selama-lamanya pokoknya. Ya udahlah, jadi kalau mau diam di Amerika selama-lamanya gampang, cari orang Amerika. Dapat tuh orang Amerika, nyelonong masuk ke kampus saya. Jadi saya waktu lihat, wah itu orang boleh juga nih. Caplok langsung, dapat. Saya pikir ini bener. Jadi kalau di sini ada orang Jepang, maaf ya, diulangin lagi pertanyaan pertama. Kamu orang Jepang bukan? Oh bukan, oke. Cek. Karena saya sekali lihat dia, saya tahu ini orang Amerika. Gak usah tanya lagi, saya tahu. Kedua, kamu ini udah percaya Tuhan belum? Belum. Gak pernah ke gereja. Gereja mana apa juga gak tahu. Saya pikir ya gak apa-apa deh, Tuhan matamu dipejamkan saja. Apa yang aku mau lakukan, engkau hitungan belakangan. Bahaya. Terus 6 bulan kemudian kami menikah. Ekspres ya. Udah menikah saya juga diam-diam gak berani tanya Tuhan apa, gak berani doain dia. Pokoknya udah tahu udah salahnya sendiri. Karena saya ini anak Tuhan. Ya. Nah, tapi Tuhan juga memberkati loh pernikahan kami. Kami menikah di New York, di Central Park ya, gerejanya di Central Park. Wah, semua orang-orang gereja kesenangan. Luar biasa. Menyambut dia. Sampai saya punya itu landlady, kan saya tinggal dengan orang tua juga yang di Amerika, orang Amerika. Dia bilang, oh iya
William is the best for you. Terus sampai anaknya ini orang tua nih, saya punya landlord yang saya tinggal sama dia. Mom, are you the one who is marrying Bill or Lucille? Sampai anaknya itu tuan rumah saya, nyonya rumah saya bilang, emangnya mama kamu yang menikah sama William atau Lucille? Pokoknya senang semua orang. Ya sudahlah, saya pikir ya udah senang. Kami pindah ke San Diego, terus tetap sekolah. Dia tinggal 1 tahun, ambil dia punya PhD, preaching, healing, deliverance, no. Bukan, dia punya PhD dalam experimental psychology. Saya juga teruskan, saya punya bagian physics ya. Jadi, tapi tahun 77 dia pergi ke Billy Graham Crusade. 76 ke Billy Graham Crusade. Dia selamat. Wah, saya bilang puji Tuhan, gak dihitungin ya. Tapi papa mama saya sama nenek saya memang mendoakan dia siang malam. Terus 77 dia kepenuhan Roh Kudus. Nah, itu orang terbalik dunianya. Apapun gak mau lagi. Hanya yang dipikirkan aku mau memberitakan Injil. Saya bilang ya bagus juga memberitakan Injil ya. Oh gak apa-apa. Ya, terus dia bilang buang semuanya. Dia punya PhD juga gak mau. Saya mau melayani Tuhan sepenuh waktu. Dalam hati saya ini miskin nih udah deh. Impian Amerikaku kemana terbang. Terus saya bilang ya gak apa-apa deh dia mau melayani Tuhan. Ya, tapi saya bilang sama papa mama saya, kamu stop ya doanya udah kelewatan ini. Ya udah, terus dia bilang, saya kalau di sini terus sekolah nih di Amerika, sekolah teologi, cuma taunya buku. Tapi yang aku lihat nih di Alkitab seru amat nih kisah rasul-rasul. Begitu banyak orang datang kepada Tuhan, percaya kepada Tuhan. Dan banyak mujizat, saya mau lihat mujizat. Ngapain kamu mau lihat mujizat? Saya ini kan orang baptis ya, orang baptis gak mau lihat mujizat. Benar gak? Maaf ya, baptis bagus. Jadi waktu itu dia bilang, kamu kan dari Indonesia. Iya, kenapa? Indonesia masih banyak belum yang percaya. Benar gak? Ya saya memang benar. Kita ke Indonesia yuk. Wah, impian Amerikaku benar-benar menghilang. Tapi waktu itu aku sadar, Tuhan kalau memang suami itu mau melayani engkau, ya aku pikiran sadar, ya Tuhan. Haleluya. Ya, dan juga ada hamba Tuhan yang datang. Lucille sama William, kalau kalian mentaati Tuhan sebagaimana Abraham dan Sarah mentaati Tuhan, nanti hidupmu di dunia seperti di surga. Lah, hidup di dunia seperti di surga ya mau lah ya. Tuhan akan berkati. Saya pikir iya, oke deh. Tapi pikir-pikir juga Abraham sama Sarah dia punya pengorbanan besar gak? Besar sekali. Dan taat tidak? Taat sampai anak yang sulung yang dia dapat, bukan sulung, anak nomor 2, adik itu yang didapat. Tuhan minta mereka beri. Wah ini aku pikir wah ya udahlah. Sampai cerita pendeknya kita sampai ke Indonesia dengan iman, gak kasih tahu papa mama sampai kaget, kenapa ini orang pulang, ada urusan apa di Amerika, mau memberitakan Injil. Ya udahlah. Tapi akhir-akhirnya Tuhan kira-kira dalam 2 bulan, tahun 78 kita sampai di Jakarta, Tuhan kirim kita ke mana? Kalimantan Barat. Nah saudara-saudari aku bilang jangan enak-enak ngomong. Tuhan tutup mata nanti hitungan belakangan. Nah hitungannya datang ke Kalimantan Barat. Nah setiap orang perjalanannya lain-lain ya. Kalau kalian bilang mau melayani Tuhan gak tentu ke Kalimantan Barat. Dia gak tahu Kalimantan Barat itu apa. Saya bilang itu Kalimantan tahu gak apa? Borneo, tahu gak Borneo? Iya. Borneo itu ada buku. Dalam bahasa Inggris namanya The Wild Man of Borneo. Orang lihat Borneo. Di dalam buku itu ya ada ular besar, ada buaya besar, ada nyamuk, ada entah apa orangutan ya. Nah saya bilang itu Borneo. Ya wah ini bukan tempat untuk Tuhan, untuk kita ini. Bukan ini pasti bukan. Tapi gak ada jalan lain.
dikirim sampai ke Borneo. Papa saya juga orang yang punya iman ya. Dia beliin karcis kapal terbang. Antar ke itu Kemayoran ya waktu itu tahun 78. God bless you. Kita pikir di Kalimantan nanti kita kalau mendarat tuh di Pontianak kemana? Gak tahu. Tapi dia udah atur ya kayaknya, saya pikir nih balik nih. Karena gereja dia banyak orang Pontianak. Gereja Kartini 5 tuh. Gereja Kristen Jakarta. Orang Pontianak semuanya. Rupanya dia kasih tahu nih. Ini anak menantu saya nih orang Amerika yang gak tahu tinggi langitnya seberapa tuh. Mau ke Kalimantan katanya. Coba deh atur deh siapa jemput. Ada orang jemput. Haleluya. Nah istilahnya sekarang kita di Kalimantan nih gak tahu apa-apa kan. Saya gak pernah loh dari Jakarta tuh kemana paling jauh ke Bandung. Paling satu kali ke Bangka. Karena ada gak pernah kemana-mana. Kalimantan Barat. Waduh. Sampai ini mana? Kita sampai di pinggir Kali Kapuas di Hulu Sanggau. Gak tahu apa-apa. Alkitab belum baca habis. Cuma kepenuhan Roh Kudus. Jadi saya ini orang baptis kan. Waktu itu gimana ya sampai di situ. Cerita dia punya facility ya. Gak ada listrik. Gak ada apa juga gak ada. WC gak ada. Semua masuk ke kali. Semua dari kali. Kali Kapuas. Kalau mau ke WC tuh mesti jalan itu papan dulu tuh di tengah sungai, pinggir sungai lah. Hati-hati, asal nggak kejebur ya udah dah. Ya itu tempatnya. Jadi saya kaget betul-betul. Nggak pernah saya begitu. Karena saya besar di Jakarta, terus ke New York. Saya tinggalnya di Central Park West loh. 72nd Street loh, tahu nggak di mana tuh? Wah, bisa ngeliat 4 semi ya. Tinggalnya di mana? Tingkat 30. Jadi ke sana lihat Central Park West, ke belakang lihat itu Hudson River ya, tempat begitu. Ini sama nenek ini nih tinggal. Aduh, saya lihat kayak begini, kaget betul-betul. Ini gimana caranya ya mau beritakan Injil ya, sampai yang dapur juga nggak ada. Kalau mau masak tuh harus ambil kayu, kompor minyak tanah, malamnya mesti pompa lampu. Promak ya. Petromak. Tapi saya waktu itu udah bilang, iya Tuhan. Saya bilang udah dah. Giginya ikat keras. Jangan ngomong apa-apa ya. Nanti kalau lihat ke belakang nanti gue jadi gudang garam nih. Kalau gudang garam gue jadi kaya. Oh, yang garam seperti istrinya Lot ya, jangan lihat belakang. Saya nggak berani bilang, Tuhan mau pulang aja nih nggak betah. Kami bertahan 9 tahun dari Kalimantan Barat. Anak saya lahir 3 di Kalimantan Barat. Bukan orang utan ya, anak utan. Yang sekarang satu yang paling bungsu melayani Tuhan ya sepenuh waktu, puji Tuhan. Tapi waktu pertama kami waktu mau melayani, bagaimana melayani? Nggak tahu kan caranya kita nih, ini baru kenal Tuhan 2 tahun, Alkitab belum habis baca, belum pernah di training mana-mana, nggak tahu, udah masuk hutan ya. Gimana? Tapi yang dia baca di kitab itu, yang kita diajar tuh kemarin. Macam-macamnya begini. Dan dia nggak ada bayang apa-apa kan. Inilah nggak bisa, itulah nggak bisa. Saya mau orang baptis ya, pokoknya nggak ada yang begitu-gitu. Terus kita satu hari, kita juga ketok-ketok pintu. Kamu mau gak percaya Yesus? Kamu mau gak percaya? Ya gak ada yang mau. Mereka baca pun gak bisa. Ada satu nenek datang satu hari. Katanya guru. Dipanggilnya guru kita. Rupanya disangkanya kita nih dukun juga. Kata Pak Eliasnya dukun. Guru, kamu ini cerita apa sih? Di sini ngapain? Oh ya nenek 70. Saya bilang kita di sini lagi ngabarkan Yesus. Saya kasih tahu tuh step 1 kayak orang berdosa, step 2, step 3, step 4 ya. 10 menit kemudian ngomong panjang lebar. Kamu ngomong siapa ya? Yesus. Wah, nggak ngerti.
Terus Pak Williamnya bilang, terus dia bilang, tapi saya nih dikena guna-guna. Guna-guna? Apa itu guna-guna? Katanya saya dikutuk orang tuh sama dukun di sana, mata saya nih bengkak sakit siang malam. Iya lihat merah. Kamu punya Yesus tuh, kamu punya dewa tuh, bisa gak nyembuhkan ini, hilangkan ini kutuk. Oh, saya ya diam-diam aja, gak berani nyaut. William langsung, nanti kalau Tuhan Yesus kasih dia tahu, dia pakai bahasa Inggris kan saya bisa bahasa kayak ya sama bahasa Inggris. Kasih dia tahu, kalau nanti sembuh, ya Tuhan Yesus harus percaya Tuhan Yesus. Tanya dia mau nggak? Saya nggak berani ngomong, diam-diam. Abis itu, iya, Bu, nanti kalau Tuhan Yesus sembuhkan, kamu mau percaya nggak? Ya mau percaya. Wah, begitu gampang rupanya. Terus dia apain? Dia langsung tumpangkan tangan. Dalam nama Yesus aku hancurkan ini kutukan. Sakitmu hilang, bengkakmu hilang. Udah gitu. Sembuh katanya. Gak sakit lagi. Dia pakai bahasa Inggris kan. Terus dia bilang, Lucille tanya dia. Gimana rasanya? Aduh, takut setengah mati aku. Kalau dia jawabnya makin sakit gimana? Oh, ibu, matanya gimana tuh? Wah. Kamu jampe-jampe, bagus ya. Kalian tahu nggak apa dia ngomong? Dia kan orang Teochew. Ya, kamu nyamkin, tahu nggak nyamkin ya? Nah, kamu jampe-jampe. Saya rasanya enak. Adem-adem dari sini turun sampai ke hati saya. Sembuh. Saya kan kaget nih orang baptis. Nggak ada urusan begini ya. Terus si Pak Medi tanya dia mau percaya Yesus gak? Langsung saya mau percaya Yesus. Di situ selama dia itu pertama sekeluarga lo percaya. Kemudian yang lain-lain datang. Selama 3 bulan kita di situ 50 orang percaya. Dan dibaptis di Sungai Kapuas. Haleluya ya. Jadi itu kami punya pengalaman pertama. Rupanya nih di tempat kayak gini nih gak bisa ngomong panjang lebar lah ini itu gak bisa. Gak kenal, gak tahu. Gak bisa baca. Harus diberikan bukti. Yaitu yang Tuhan Yesus ajarkan kita. Sembuhkanlah mereka, usirlah setan untuk menyatakan aku inilah yang berkuasa. Ya, mudah sekali sebetulnya. Tapi kita nih kadang-kadang duduk di gereja udah kelamaan nih iman kita makin hilang ya. Terus dia tuh bekerja begitu. Apa yang dibaca di Alkitab diturutin. Saya mah diseret-seret deh. Pokoknya pikiran aku ini baptis nih berat nih. Ya. Tahu gak sampai tahun berapa saya baru bisa ngikut dia ini pelajaran. Waktu itu dia kasih pelajarannya dia ngomong-ngomong saja. Tapi tahun 2000 dia mulai susun. Rapi ya. Kalian mengerti kan kemarin rapi. Saya mulai mengerti. Nah sekarang saya bisa ngajar. Ngajarnya lebih hebat dari dia. Maaf. Sebetulnya Tuhan Yesus bilang yang percaya kepadaku akan mengerjakan pekerjaan yang aku lakukan malah lebih besar lagi. Amin. Itu guru yang baik tahu gak? Kalau guru Chinese tuh digumpetin semua. 5% disimpan. Nanti kasih yang turunan lagi 5% disimpan. Akhirnya turunan yang paling belakang paling goblok. Jangan. Kalau guru yang baik mau muridnya lebih pandai daripada gurunya. Tuhan Yesus guru yang baik ya. Haleluya. Udah deh. Kalau mau disambung lagi nanti lain kali diundang. Oh, sekarang itu jemaat-jemaat di situ dilayani oleh gereja GPDI. Siapa dari sini GPDI? Ini masing pendeta GPDI ini. Ya, puji Tuhan. Pak Mande yang nanganin semua. Puji Tuhan. Oke. Istri yang baik. Istri yang baik. Istri yang
Haleluya. Saya hasilnya isteri yang baik. Jadi siapa mau belajar bagaimana menyembuhkan orang sakit tanpa gagal? Siapa? Angkat tangan. Ayo, sekarang hari ini kita belajar kenapa murid-murid pertama itu kenapa kadang-kadang mereka gagal menyembuhkan orang sakit. Ya, jadi kita mulai ya. Ini saya punya kontak info WhatsApp saya +1 281 507 8517. Kalau ingin dapat presentasi ini ya kirim aja WhatsApp. Saya juga punya email elijah003@gmail.com. Ini presentasi gratis ya. Karena saya tidak bayar. Saya tidak bayar dengan Tuhan. Saya terima gratis, dibagikan dengan gratis juga. Nah, jadi menyelesaikan amanat agung, kontekstualisasi. Terus kedua, penginjilan yang disertai mujizat yang dahsyat. Jadi kalau mau menjangkau mereka, yaitu saudara sepupu kita, harus ada kontekstualisasi dan mujizat-mujizat yang dahsyat. Ya. Kedua hal itu kerjasama untuk menghasilkan mereka terjangkau untuk Yesus Kristus, untuk Isa Al-Masih. Nah, mari kita melanjutkan ini pengajaran dari kemarin. Mari kita menyelidiki akibat daripada kekurangan iman pada murid-murid Yesus yang melayani orang sakit. Jadi fokusnya bukan kepada orang yang sakit yang mau disembuhkan, bukan fokusnya iman dia, tapi fokusnya iman murid-murid Yesus yang mau menyembuhkan orang sakit. Bagaimana iman mereka? Matius 17 ayat 14. Ketika Yesus dan murid-muridnya kembali kepada orang banyak itu, datanglah seorang mendapatkan Yesus dan menyembah. Katanya, Tuhan, kasihanilah anakku. Ia sakit ayan dan sangat menderita. Ia sering jatuh ke dalam api dan juga sering ke dalam air. Aku sudah membawanya kepada murid-muridmu, tetapi mereka tidak dapat menyembuhkannya. Di sini salah satu kegagalan. Mereka gagal menyembuhkan anak yang sakit ayan ini. Jadi ayah ini tidak minta anaknya didoakan. Betul tak? Tidak minta didoakan, minta anaknya disembuhkan. Apakah ayah ini sangat kecewa murid-murid Yesus gagal menyembuhkan anaknya? Kecewa tidak? Kecewa sekali. Kecewa sekali. Karena mungkin kemarin dia lihat murid-murid Yesus ada di luar, mungkin jalan-jalan. Anaknya sakit ayan, dia pikir, wah, mereka itu murid-murid Yesus, pasti mereka bisa menyembuhkan anak saya. Jadi anak saya dibawa ke mereka supaya mereka bisa menyembuhkan dia. Mereka coba, tapi akhirnya gagal, sangat kecewa ayah itu. Aku membawa kepada murid-muridmu anakku, tapi mereka tidak dapat menyembuhkannya. Mereka gagal. Bagaimana Yesus terhadap kegagalan murid-muridnya? Apakah Yesus berkata, oh, tidak apa-apa. Siapakah kamu? Kamu hanya orang Kristen saja, hanya muridku saja. Hanya saya bisa menjalankan mujizat. Ya, udahlah, biarin, nggak apa-apa. Apakah jawabannya begitu, saudara-saudari? Tidak. Maka kata Yesus, hai kamu angkatan yang tidak percaya dan yang sesat. Itu reaksinya Yesus waktu dia dengar murid-muridnya gagal menjalankan mujizat. Yesus bilang, kamu tidak percaya, sesat. Berapa lama lagi aku harus tinggal di antara kamu? Berapa lama lagi aku harus sabar terhadap kamu?
Saudara pernah enggak gagal menyembuhkan orang sakit? Semua pernah ya. Apakah Yesus senang kalau kita gagal? Senang ya. Kurang senang. Dia kecewa sekali. Kecewa sekali dengan murid-muridnya. Apakah mereka ada berdosa? Ada berzina? Ada dosa? Mereka berdosa? Enggak ada dosa, enggak ada berzina, enggak ada menyembah berhala, enggak ada curi duit. Mereka gagal menyembuhkan orang sakit. Terus mereka dihardik, dibentak dengan keras. Apakah ini Yesus yang sama yang kita menyembah? Ya, atau apakah ini Yesus yang lain yang Yesus yang sama atau Yesus yang beda? Yang sama. Masih mau mengikuti Yesus? Masih mau enggak? Yesus itu bisa keras ya. Tuhan yang keras, masih mau mengikuti dia? Masih mau. Kalau enggak mau, silakan bangkit keluar ya. Ya. Memang Yesus mengasihi kita. Memang Yesus mati di kayu salib menanggung dosa kita. Tapi kalau udah jadi muridnya, dia ada satu bukan harapan saja, tapi satu tuntutan, yaitu kita menaati perintahnya, yaitu sembuhkan orang-orang yang di sana dan beritakanlah Injil kepada mereka. Jadi murid harus menaati perintahnya. Salah satu perintahnya ialah sembuhkanlah orang yang di situ. Bukan doakan. Amin. Bukan doakan. Sembuhkan mereka yang ada di situ. Terus katakanlah kerajaan surga sudah dekat padamu. Coba bayangkan kalau saudara gagal menyembuhkan orang sakit dan gembalamu membentakmu dengan kamu yang tidak percaya dan yang sesat. Mungkin tidak. Saya rasa enggak mungkin ya. Kalau kita sebagai gembala sidang begitu, nanti gereja kita kosong. Amin. Kosong. Kita mati kelaparan nanti. Sayang yang gembala sidang mati kelaparan. Ya. Tapi ini yang terjadi di Injil. Ya. Susah dibayangkan. Ya. Susah sekali dibayangkan. Tapi ini ada di dalam Alkitab. Apakah Yesus mengharap dan juga menuntut murid-muridnya menyembuhkan anak itu, yaitu menjalankan mukjizat? Ya atau tidak? Ya, betul. Mereka dituntut menyembuhkan orang sakit. Sudah diperintahkan, Lukas 10 ayat 9, sembuhkanlah orang sakit yang ada di situ. Salah satu perintah, jadi Yesus menuntut mereka menyembuhkan orang sakit. Yesus menuntut mereka menjalankan mukjizat. Apakah kita, saudara dan saya, apakah kita juga dituntut oleh Tuhan menyembuhkan orang sakit dalam konteks pemberitaan Injil? Ya atau tidak? Ya. Apakah Tuhan juga menuntut kita pada masa kini juga menyembuhkan orang sakit pada waktu memberitakan Injil? Jelas ya. Ya. Kalian masih senang bayar 100,000 untuk hadir di sini? Masih atau ada yang regret? Nah, bagaimanakah Yesus dapat menuntut murid-muridnya melakukan mukjizat itu sampai mereka dibentak dengan keras setelah mereka gagal menyembuhkan anak sakit ini? Tradisi dan cara pemikiran kita pada masa kini sangat berbeza dengan cara pemikiran Tuhan Yesus. Betul? Betul? Sangat berbeza tradisi kita, cara pemikiran kita sangat berbeza dengan cara pemikiran Yesus dulu. Bagaimanakah kita dapat mengerti tuntutan dan reaksi Yesus yang tampaknya keterlaluan pada waktu murid-muridnya gagal menyembuhkan anak itu? Bagaimana bisa kita mengerti
reaksinya. Keterlaluan. Orang gagal menjalankan mukjizat, mereka dihardik, dibentak. Keterlaluan. Menurut tradisi kita. Amin. Keterlaluan. Nah, bagaimana kita bisa mengerti reaksinya? Dengan alasan apa Tuhan Yesus dapat menuntut murid-muridnya melakukan mukjizat ini? Apa alasannya? Sebenarnya alasannya 3, saudara-saudari. Alasannya 3. Nomor 1, mereka adalah murid-muridnya yang terus mengikutinya. Mereka belajar dari dia. Dan maka itu sudah dilatih melakukan apa yang Tuhan lakukan. Alasan yang pertama. Nah, alasan ini apakah berlaku untuk saudara-saudari? Ya atau tidak? Berlaku. Kerana kalian sudah dilatih menyembuhkan orang sakit. Sudah dilatih. Alasan yang kedua, otoritas dan tenaga untuk menyembuhkan orang sakit dan mengusir setan sudah diberikan kepada mereka. Sudah. Masih ingat Lukas 10 ayat pertama? Yesus memanggil ke-12 muridnya, terus memberikan kepada mereka otoritas, tenaga kesembuhan untuk usir setan-setan dan menyembuhkan orang sakit. Dari otoritas dan tenaga itu sudah diberi, sudah dipercayakan kepada mereka. Alasan yang kedua ini, apakah berlaku untuk saudara dan saya? Ya atau tidak? Ya. Saudara sudah lahir baru. Roh Kudus ada di dalam diri saudara. Yesus berdiam di dalam diri saudara. Iaitu otoritas, tenaga kesembuhan sudah ada di dalam diri saudara. Amin. Alasan ketiga. Ini. Alasan kedua berdasarkan ini. Lukas 9 ayat 1. Dia memanggil ke-12 muridnya. Lalu memberikan tenaga, otoritas kepada mereka. Sudah. Alasan yang ketiga. Dan Yesus mengutus mereka dan perintahkan mereka memberitakan Injil dan menyembuhkan orang sakit. Sesuai dengan Lukas 10 ayat 9. Di mana Yesus perintahkan mereka, sembuhkanlah orang-orang sakit yang ada di situ. Katakanlah kepada mereka kerajaan Allah sudah dekat padamu. Saudara-saudari, apakah alasan ketiga ini berlaku untuk saudara dan saya? Ya atau tidak? Ya. Jadi saudara-saudari, tidak ada alasan lagi. Kita selalu gagal. Amin. Enggak ada alasan lagi. Jadi Tuhan Yesus sama sekali tidak keterlaluan. Tidak keterlaluan. Amin. Apakah ketiga alasan ini berlaku untuk kita masa kini? Ya. Jelas ya. Jadi, saudara harus belajar bagaimana menyembuhkan orang sakit. Supaya jangan gagal lagi. Jangan gagal lagi. Apalagi konteksnya pemberitakan Injil kepada yang belum percaya. Mau enggak? Bisa tidak menjangkau mereka? Bisa. Tuhan memberikan kepada kita kemampuannya. Otoritas, tenaga kesembuhan. Nah, sekarang ini pelatihannya. Jadi, saudara adalah muridnya dan saudara kemarin hari ini sedang dilatih melakukan apa yang dia lakukan. Ya. Dan Yesus sudah memberikan kepada saudara otoritas dan tenaga untuk menyembuhkan orang sakit dan mengusir setan. Amin. Sudah. Dan Yesus telah mengutus dan perintahkan kita memberitakan Injil dan menyembuhkan orang sakit. Jadi, masih ada alasan? Masih ada alasan, saudara? Tidak ada lagi. No more excuses. Amen. Kalian ngerti enggak? No more excuses? No more excuses for failure. No more excuses. Haleluya. Nah, pengajaran ini memang adalah untuk murid Yesus, bukan untuk orang percaya yang baru. Ya, untuk murid Yesus yang punya komitmen 100%. Nah, sekarang kembali ke Matius 17 tadi, Yesus berkata, "Bawalah anak itu kemari." Kamu enggak bisa, saya turun tangan. Bawalah dia kemari. 18, dengan keras Yesus menegur dia.
Lalu keluarlah setan itu daripadanya dan anak itu pun sembuh seketika itu juga. Jadi bagaimana Yesus usir setan ini? Apakah pakai doa? Pakai doa? Pakai nubuatan? Tidak. Pakai apa? Otoritas. Otoritas. Tidak ada tindakan imamat, tidak ada tindakan profetik. Sama sekali tidak ada. Cuma otoritas saja. Tindakan raja. Perintah. Dia Yesus pakai otoritas saja. Pada waktu Yesus menegur dia, Yesus mengeluarkan perintah kepada setan itu. Ayat 19, kemudian murid-murid Yesus datang dan ketika mereka sendirian dengan dia, bertanyalah mereka kepada Yesus, mengapa kami tidak dapat mengusir setan itu? Mereka bingung. Karena Yesus sudah memberikan kepada mereka otoritas tenaga kesembuhan. Sudah dipercayakan kepada mereka, jadi mereka bingung. Tadi kami udah coba. Tadi kami udah keluar perintah dalam nama Yesus. Kami mungkin udah meletakkan tangan, udah coba semua. Jadi kenapa tadi kita gagal? Mereka bingung, nggak ngerti kenapa mereka gagal. Jadi ada suatu hal yang kurang. Apakah kurang otoritas? Apakah Yesus memberikan kepada mereka otoritas yang kurang? Tidak mungkin. Tidak mungkin. Pasti otoritas yang berikan Yesus kepada mereka cukup. Jadi bukan kurang otoritas. Jadi kurang apa? Mari. Apakah oleh kerana mereka tidak punya otoritas? Tidak. Mereka sudah diberi otoritas. Nanti kita akan lihat kenapa mereka gagal. Nanti. Tapi sebelum itu, mari kita selidiki suatu hal lain dulu. Ada 4 alasan yang kita biasanya berikan mengapa orang sakit tidak sembuh sewaktu kita melayani mereka. 4 alasan. Mari. Yang pertama, kalau orang yang kita layani tidak sembuh, kita bilang, wah, bukan kehendak Tuhan. Ya? Kita sering begitu. Melayani orang sakit, nggak sembuh-sembuh, wah, bukan kehendak Tuhan. Amin? Pernah nggak kasih alasan itu? Pernah? Pernah. Sering. Nomor 2, wah, bukan waktunya Tuhan. Nah, harus sabar tunggu waktunya. Ya. Nah, saya nggak bilang kedua alasan ini tidak berlaku. Kadang-kadang bisa berlaku, bisa. Tapi ini jawaban kita yang biasa. Oh, bukan kehendak Tuhan, bukan waktu Tuhan. Nomor 3, wah, orang sakit itu berdosa. Ya. Nomor 4, kamu kurang iman. Ini dari karismatik, ya. Kalau orang nggak sembuh-sembuh, yang salah orang sakit itu kurang iman, maka dia nggak sembuh. Ini pengajaran karismatik, ya. Saya tahu, saya ngerti ini ajaran karismatik, ya. Jadi beberapa dari keempat alasan ini bisa kadang-kadang berlaku. Saya tidak bilang enggak pernah berlaku. Bisa berlaku. Misalnya, kalau kita melayani orang percaya yang sakit, dan orang percaya itu di hatinya ada dosa, atau ada kepahitan terhadap sesama anak Tuhan yang pernah bersalah kepadanya. Jadi kalau orang percaya di hatinya ada kepahitan, tidak mau mengampuni orang lain, dia tidak akan disembuhkan oleh Tuhan. Jadi kadang-kala itu terjadi. Tetapi begini, kalau kita bilang, wah, bukan kehendak Tuhan, wah, bukan waktunya Tuhan, siapa yang kita salahkan, saudara? Siapa yang kita salahkan? Tuhan. Betul enggak? Salahkan Tuhan. Oh, bukan kehendaknya, bukan waktunya. Artinya menyalahkan Tuhan. Tetapi bagaimana kalau bukan Tuhan yang salah? Siapa yang kita salahkan? Orang sakit.
Wah, kamu berdosa. Wah, kamu kurang iman. Kita menyalahkan orang sakit itu kalau tidak sembuh. Enak aja. Orang gak sembuh-sembuh, salahkan Tuhan, salahkan orang sakit. Ini, bukan saya yang salah. Bukan. Bukan saya yang salah. Tuhan yang salah. Kamu orang sakit yang salah. Enak aja ya. Enak aja. Kita jarang menyalahkan diri sendiri apabila orang sakit itu tidak sembuh. Betul enggak? Tidak pernah. Oh maaf, kamu tidak sembuh. Salah saya. Maaf. Enggak pernah. Nah, di sini alasan apa yang Yesus berikan mengapa anak itu tidak disembuhkan? Apa alasannya yang sebenarnya menurut Yesus? Mari. Terus murid-murid Yesus bertanya, mengapa kami tidak dapat mengusir setan itu? Yesus berkata kepada mereka, karena kamu kurang percaya. Salah siapa? Salah kita. Karena apa? Kurang percaya, kurang iman. Jadi begini saudara-saudari, kalau saudara melayani orang sakit, nggak sembuh-sembuh, mungkin salah kita. Karena kita kurang iman. Ya? Saudara terima tidak? Terima tidak? Harus terima, ini firman Tuhan, harus terima. Mau nggak mau harus terima. Kadang-kadang kita yang bersalah karena iman kita kecil. Salah kita. Ya. Kita kurang percaya. Kita kurang beriman. Yesus menyalahkan murid-muridnya yang imannya kecil. Mereka gagal menyembuhkan anak yang sakit yang itu karena imannya kecil. Kesalahan siapa mujizat ini tidak terjadi? Salah murid-muridnya. Apakah karena mereka kurang otoritas? Tidak. Yesus memberi otoritas secukupnya untuk mereka. Apakah karena mereka kurang urapan? Apakah karena kurang urapan? Yang dikatakan urapan, ya, kurang urapan? Tidak, kurang iman. Mereka kurang iman. Itu sebabnya mereka gagal usir setan itu. Nah, kurang iman macam apa? Ini yang penting. Yesus bilang karena kamu kurang iman macam apa? Mari. Nah, sebentar lagi kita akan lihat mereka kurang iman macam apa sebentar lagi. Nah, kalau orang sakit yang kita layani tidak sembuh, apakah pernah kita menyalahkan diri kita dengan berkata kita kurang iman? Pernah? Enggak pernah. Ini bukan sifat manusia. Kalau ada salah, enggak mau menyalahkan diri sendiri, selalu ada tunjuk jari ke orang lain, ke pihak lain. Ya, itu namanya sifat kita sebagai manusia yang udah jatuh. Ya. Tidak pernah kita menyalahkan diri sendiri. Oh, saya yang kurang iman. Tidak pernah. Biasanya kita menyalahkan Tuhan atau menyalahkan orang sakit itu. Nah, sekarang kita berbalik kepada jawaban Tuhan di Matius 17. Mari. Ayat 20 diulangi, karena kamu kurang percaya. Kita murid Yesus kurang percaya. Itu sebabnya kita seringkali gagal menyembuhkan orang sakit. Terus Yesus berkata, sesungguhnya, sekiranya kamu mempunyai iman seperti biji sesawi saja. Nah, menurut bahasa Yunani, terjemahan yang tepat daripada ayat itu adalah iman seperti biji sesawi. Bukan iman sebesar biji sesawi. Nah, setahu saya terjemahan bahasa Indonesia adalah iman sebesar biji sesawi.
Salah. Bukan iman sebesar biji sesawi, tapi iman seperti biji sesawi. Iman seperti biji sesawi berapa besar? Besar atau kecil? Kecil. Kenapa mereka gagal usir setan itu? Karena imannya kecil. Jadi apakah Yesus mengajar kita? Kita harus punya iman sebesar biji sesawi. Kalau punya iman sebesar biji sesawi, artinya iman kita kecil, nanti kita gagal. Jelas? Jelas? So, ini terjemahan salah. Yesus tidak suruh mereka punya iman sebesar biji sesawi, tapi iman seperti biji sesawi. Fokusnya ciri-cirinya, bukan besarnya atau kecilnya, tapi ciri-cirinya daripada biji sesawi. Jadi saudara tidak mau iman sebesar biji sesawi. Tidak mau. Kalau punya iman sebesar biji sesawi, nanti gagal terus. Terjemahan sebesar di Alkitab bahasa Indonesia itu salah. Menurut bahasa Yunani, terjemahan yang benar adalah iman seperti biji sesawi. Begini ya, satu biji sesawi itu kecil sekali. Ya, Yesus baru saja membentak murid-muridnya karena mereka kurang iman, yaitu imannya kecil. Jadi Yesus enggak bilang, oh kamu harus punya iman sebesar biji sesawi. Salah. Jadi Tuhan tidak mau murid-muridnya punya iman sebesar biji sesawi. Bukan. Jadi fokusnya bukan kepada besarnya biji sesawi itu, melainkan kepada ciri-cirinya. Ya. Jadi saudara di sini jangan mau punya iman sebesar biji sesawi. Jangan. Nanti gagal terus. Mau enggak? Mau. Terus gagal. Mau? Enggak mau lagi. Udah bosan gagal terus. Kita mau berhasil. Kita mau lihat orang sakit disembuhkan, orang kerasukan dibebaskan. Kalau mau, harus punya iman besar. Iman yang memindahkan gunung. Itu yang kita perlu. Mari, iman seperti biji sesawi. Matius 17 ayat 20. Terus Yesus berkata, sesungguhnya sekiranya kamu mempunyai iman seperti biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada gunung ini, atau kepada setan ini, atau kepada penyakit ini, pindah dari tempat ini ke sana, maka gunung, yaitu penyakit atau setan ini akan pindah dan takkan ada yang mustahil bagimu. Wah. Kalau punya iman seperti biji sesawi yang punya ciri-ciri daripada biji sesawi, tidak ada yang mustahil bagimu. Semua sakit penyakit kamu bisa menyembuhkan. Semua setan yang merasukan orang bisa kamu usir. Tidak ada yang mustahil bagimu. Tapi yang penting harus punya iman yang memindahkan gunung. Jadi para murid kurang iman yang memindahkan gunung. Karena itu mereka gagal. Kurang iman yang memindahkan gunung. Nah, apakah murid-murid Yesus punya iman kepada Yesus? Ya. Punya iman kepada Yesus besar, kuat. Kenapa? Karena mereka meninggalkan semua sesuatu mengikuti Yesus. Artinya iman mereka kepada Yesus itu cukup kuat. Tapi iman yang kurang pada mereka bukan iman kepada Tuhan, tapi iman yang memindahkan gunung. Beda. Tidak sama dengan iman kepada Tuhan. Iman yang memindahkan gunung berbeda jauh.
Jadi di sini ada dua macam iman. Yang satu iman kepada Tuhan, satu lagi iman yang memindahkan gunung. Nah, itu yang kita akan pelajari hari ini. Iman yang memindahkan gunung. Bagaimana ciri-cirinya? Mountain moving faith. Iman yang memindahkan gunung. Iman seperti biji sesawi dapat memindahkan gunung. Dapat menyembuhkan penyakit. Dapat mengusir setan-setan. Dan melakukan hal-hal yang mustahil. Jadi sekarang fokusnya kita, iman yang memindahkan gunung. Para murid gagal mengusir setan itu karena mereka kurang iman seperti biji sesawi, iaitu kurang iman yang memindahkan gunung. Matius 17 ayat 21, jenis ini tidak dapat diusir kecuali dengan berdoa dan berpuasa. Nah, mari kita harus mengerti ayat ini. Bagaimana kita menafsir ayat ini? Bagaimana? Nah, biasanya kita bilang setan itu terlalu kuat untuk kita, untuk murid-murid Yesus. Jadi hanya dengan doa kepada Tuhan saja setan itu akan diusir oleh Tuhan sendiri. Nah, itu penafsiran tradisional daripada ayat 17 itu. Setan itu terlalu kuat, terlalu galak. Murid Yesus tidak sanggup usir setan itu. Jadi hanya doa puasa, doa. Habis doa, Tuhan sendiri turun tangan usir setan itu. Nah, itu penafsiran tradisional. Ya? Kalian tahu penafsiran itu? Ya atau tidak? Ya, tahu ya, itu penafsiran tradisional. Jadi, kenapa mereka gagal? Karena mereka kurang berdoa. Kalau cukup berdoa, anak itu sembuh. Mereka banyak berdoa, nanti Tuhan sendiri yang menyembuhkan anak itu. Begini, tafsiran itu sama sekali tidak masuk di akal. Saya ulangi, tafsiran tradisional itu sama sekali tidak masuk di akal. Begini, waktu murid-muridnya gagal mengusir setan itu, Yesus kecewa dan menyalahkan mereka. Yesus kecewa. Menyalahkan mereka. Ingatlah Lukas 9 ayat 1. Maka Yesus memanggil ke-12 muridnya. Lalu memberikan tenaga dan kuasa kepada mereka untuk menguasai segala setan-setan. Sesuai dengan terjemahan bahasa Inggeris di Lukas 9. Ini terjemahan dari bahasa Inggeris. Luke 9 verse 1, when Jesus had called the 12 together, he gave them power and authority to drive out all demons. Segala setan-setan, mereka diberi otoritas untuk usir and to cure diseases. Jadi, penafsiran yang benar untuk Matius 17 ayat 21 tadi begini, ini penafsiran yang benar. Doa puasa itu menghasilkan iman yang memindahkan gunung yang bertambah besar dan kuat. Itu hasil daripada doa puasa. Iman yang memindahkan gunung itu semakin besar, semakin kuat. Sehingga murid-muridnya seharusnya berhasil mengusir setan ayan yang galak itu. Artinya, sebelum mereka coba usir setan itu seharusnya doa puasa dulu, berdoa dulu. Kerana setan itu galak sekali. Kalau mau memindahkan gunung yang besar sekali, lebih baik doa dulu, doa puasa dulu. Hasil dari doa puasa ialah menguatkan iman kita yang memindahkan gunung. Ya, itu hasil dari doa puasa. Iman kita itu untuk memindahkan gunung ditambahkan menjadi kuat. Habis doa puasa, kita bisa memindahkan gunung itu, usir setan itu, menyembuhkan penyakit itu.
Tetapi sebelum mengusir setan yang sangat galak itu, murid-murid Yesus seharusnya berdoa dan berpuasa dulu. Seharusnya. Karena tidak berdoa, tidak berpuasa dulu, mereka punya iman, iaitu iman yang memindahkan gunung, tidak kuat, tidak cukup kuat. Jadi mereka gagal. Jadi dengan kuasa otoritas yang Yesus sudah berikan kepada murid-muridnya, seharusnya mereka tidak gagal. Seharusnya. Melainkan seharusnya mereka berhasil mengusir setan ayan itu sesudah doa puasa dulu. Jadi saudara-saudari, doa puasa itu penting. Penting. Doa puasa itu adalah persiapan untuk kita memindahkan gunung yang besar. Persiapan saja, persiapan. Doa puasa itu mempersiapkan iman kita supaya setelah doa puasa kita punya iman besar, kita bisa memindahkan gunung-gunung besar. Iman yang memindahkan gunung. Bukan iman kepada Tuhan, itu lain. Ini iman yang memindahkan gunung. Kalau doa puasa dulu, itu menguatkan kita supaya kita punya iman yang memindahkan gunung yang cukup kuat. Jadi begini, murid-murid gagal mengusir setan ayan itu. Kenapa? Oleh karena mereka tidak punya iman yang memindahkan gunung. Itu kenapa mereka gagal usir setan itu. Mereka tidak yakin. Mereka bimbang setan itu akan keluar dalam nama Yesus. Begini, kalau kita kurang iman yang memindahkan gunung waktu mau usir setan atau menyembuhkan orang sakit, artinya di hati bimbang. Tidak yakin setan itu akan keluar. Nah, ingatlah itu. Lawan kata daripada iman yang memindahkan gunung adalah bimbang. Jadi, kenapa kita sering gagal menyembuhkan orang sakit? Kerana setiap kali mau melayani orang sakit di hati ada apa? Bimbang. Selalu bimbang. Selalu ada pertanyaan. Oh, gimana kalau enggak sembuh? Aku malu. Itu bimbang. Akibatnya gagal. Jadi bimbang itu harus diusir. Bagaimana usir kebimbangan itu? Dengan mengerti otoritas. Kalau kita mengerti otoritas yang Tuhan percayakan kepada kita, usir setan, menyembuhkan orang sakit, waktu kita keluar perintah kepada penyakit itu bawahan saya bos. Bawahan saya, seperti anjing saya perintahkan dia duduk. Di sini tidak bimbang. Saya tahu, yakin, pasti dia duduk. Sama dengan menyembuhkan orang sakit. Sama dengan menghadapi sakit penyakit. Waktu keluar perintah, tidak bimbang berdasarkan otoritas yang Tuhan berikan kepada saudara. Saudara percaya enggak? Sudah diberi otoritas menguasai sakit penyakit. Sudah. Percaya ya? Kalau percaya, kenapa masih bimbang? Kenapa masih bimbang? Kalau percaya Tuhan sudah beri otoritas. Apakah Tuhan beri otoritas yang secukupnya atau kurang? Cukup. Jadi kenapa masih bimbang? Kenapa? Jadi kita harus bertobat. Nah begini, ya, thank you. Pemikiran tradisional begini. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Tuhan bisa memindahkan gunung. Kalau saya tidak bisa apa-apa. Salah. Tadi, kalau punya iman yang memindahkan gunung, tidak ada yang mustahil bagi siapa? Bagi kamu. Bukan. Jadi Tuhan menjalankannya mustahil lewat siapa? Lewat kalian.
yang punya iman yang memindahkan gunung. Jelas? Jelas? Ini simpul sekali. Sangat masuk di akal ya. Jadi musuh kita adalah bimbang di hati. Itu musuh. Bimbang. Murid-murid Yesus meragukan otoritas yang Tuhan sudah memberikan kepada mereka untuk menguasai segala setan-setan. Ya. Begini. Waktu mereka melayani anak yang sakit ayan itu, mungkin mula-mula dalam nama Yesus. Keluar, keluar dalam nama Yesus. Tapi enggak ada hasil. Itu setan terus begitu. Terus dalam nama Yesus, keluar, keluar. Tapi enggak ada perubahan. Lama-lama bimbang. Oh, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Shiba baba kanda, baba shoba baba kanda. Oh Yesus, di manakah Engkau? Tolonglah Tuhan. Di situ gagal. Ya. Nah, kalau anjing, saudara piara anjing, ya. Lagi berdiri, kita mau dia duduk. Terus kita keluar perintah, duduk. Tapi anjing itu nakal, ya, nggak mau duduk. Jadi dia, begitu. Terus kita ulangi, duduk. Tapi anjing itu keras kepala, nggak mau. Jadi gimana? Apakah, Tuhan Yesus, tolonglah. Anjing saya nggak mau duduk. Oh Tuhan, ya, betul nggak? Boleh bimbang, ya. Boleh nggak bimbang? Tidak boleh bimbang. Bagaimana tindakannya? Saya bos, kamu anjing saya, kamu duduk. Haleluya, duduk dia. Saya paksa dia duduk. Setan harus dipaksa keluar. Setan itu musuh harus dipaksa baru keluar. Jadi artinya tekun, tekun. Tekun menyembuhkan orang sakit, tekun usir setan. Itu rahasianya. Otoritas dan ketekunan. Dua rahasia. Otoritas, ketekunan. Amin.